Dewi Lanjar itu emang sosok yang perempuan yang sangat sederhana dan luar biasa sekali. Dulu itu sejarahnya itu sosok yang pernah sakit hati, pada salah seorang siapa dan menjadilah penguasa Laut Utara. Dan ini sosoknya, beliau juga suka nari-nari kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Selamat sore sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat muslim, lagi-lagi muncul video Kang Ujang Bustami yang menarik perhatian saya saat live di Laut Selatan di daerah Cirebon ya, tapi ya bukan di Sukabumi. Di video ini Kang Ujang Bustami menyampaikan sebuah kisah bahwasanya Nyi Ratu Kidul berasal dari seorang putri yang sakit hati lalu menyeburkan diri ke laut lalu menjadi penguasa Laut Selatan. Inilah yang ingin saya bahas, tapi sebelum masuk pembahasan itu jadi Kang Ujang memberikan persyaratan sih ya, kalau bahasanya sesajen terlalu menuduh yang tidak gitu Kang Ujang Bustami. Jadi ini suatu persyaratan untuk memanggil Nyi Ratu Kidul, tapi yang nongol katanya bala tentaranya katanya. Di sini ada banyak keganjilan dan kelucuan gitu, apalagi ketika dialog dengan penari tradisional tersebut sahabat muslim. Ini kalau bagi yang paham sangat-sangat lucu lah. Yang ingin saya bantah ialah ketika seorang santri, seorang ustadz semacam Kang Ujang Bustami menceritakan kisah Nyi Ratu Kidul. Ini sama saja membenarkan pemahaman para dukun-dukun yang aneh sahabat muslim, yang menyimpang itu gitu. Bahwa katanya dari sakit hati. Ini banyak versinya sebenarnya tentang Nyi Ratu Kidul ini. Ada sebagian versi bahwasanya salah satu selir raja ketika mengalami peperangan lari ke tepi laut, menyeburkan diri lalu jadi penguasa. Ada yang anak raja, ada yang masalah cinta, sakit hati, bla bla. Tapi intinya kisah ini sebenarnya tidak tercatat kepastiannya gitu. Kisah ini sebenarnya sahabat muslim dimanfaatkan oleh para jin untuk mengangkat-ngangkat kisah ini, bahwa seolah-olah Nyi Ratu Kidul itu ada. Padahal sahabat muslim, kalau kita pahami wujud Nyi Ratu Kidul ini sebenarnya adalah jin ya. Jadi begini, saya akan bahas dulu Nyi Ratu Kidul dari sisi supranatural ataupun dari sisi perdukunan. Jadi sahabat muslim, kalau sahabat muslim pernah menekuni dunia perdukunan, banyak rekan-rekan dukun-dukun. Nah, di sini akan ada keganjilan. Salah satunya begini. Dukun misalnya di wilayah Banten aja dulu lah. Misalnya di kabupaten ini si dukun yang sering berinteraksi dengan Nyi Ratu Kidul, pengakuannya ini beda-beda sahabat muslim. Jadi ini katanya dialah orang yang dipercayai untuk mengamankan misalnya harta Bung Karno. Ini satu paket biasanya sahabat muslim. Nanti di kabupaten lain ada dukun lagi yang mengklaim bahwa atas titah Nyi Ratu Kidul, bahwa dirinya yang diangkat menjadi ketuanya atau imam besarnya. Nah, jadi tidak konsisten gitu sahabat muslim. Jadi masing-masing supranatural, ahli supranatural maksudnya, masing-masing para dukun mengklaim dirinya lah yang paling akrab dengan Nyi Ratu Kidul sahabat muslim. Bahkan dalam satu malam itu jika ada ritual 10 Nyi Ratu Kidul, itu semuanya dihadiri oleh Nyi Ratu Kidul sahabat muslim. Karena sebenarnya Nyi Ratu Kidul ini adalah sosok jin yang memanfaatkan kisah yang dipercaya oleh masyarakat Jawa. Jadi jin datang dalam wujud Nyi Ratu Kidul, ngaku Nyi Ratu Kidul, nanti omongannya beda-beda sahabat muslim. Gitu. Jadi itu kritik saya kepada Kang Ujang Bustami sebagai seorang ustadz. Dia tidak semestinya menyampaikan bahwasanya Nyi Ratu Kidul ini adalah orang yang sakit hati, menyeburkan ke laut lalu jadi penguasa. Dikata penguasa laut ini sama saja Kang Ujang Bustami ini dengan dukun-dukun gitu. Malah kalaupun layak diangkat dari mulut seorang santri misalnya ya, bahwa ada istilah penguasa laut, maka mestinya ini Nabi Khidir lah agak mendingan begitu sahabat muslim ya. Karena ada sebagian dikitabkan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Ini satu versi dulu ya, nanti nggak usah ngebahas Nabi Khidir sudah mati. Itu nomor kesekian. Yang ingin saya tekankan pada sore hari ini ialah andailah ada istilah penguasa yang penunggu laut,
dari kalangan para santri, andailah ini keluar dari kalangan para santri maksudnya, maka mending saja gitu kalau seandainya Nabi Khidir alaihissalam yang diangkat gitu. Atau nama aslinya Balya bin Malkan kan gitu. Loh kok Nyi Ratu Kidul Kang Ujang Bustami? Ini sama saja Kang Ujang Bustami ini membenarkan sekaligus memberikan legitimasi kepada para dedukun kan begitu sahabat muslim. Tambah-tambah ada ritual kembang kan begitu. Kalau narik pusaka is oke lah, saya tidak ingin mengkomentari itu. Lalu ada terjadi Kang Ujang Bustami dialog. Dialognya itu bikin ketawa sahabat muslim. Ini panjang kalau dikupas ya. Mungkin ini dalam penglihatan ataupun terawangan Kang Ujang Bustami bahwa jin ini atau Nyi Ratu Kidul ini memang benar-benar ada sahabat muslim. Maka saya menangkap satu hal bahwa loh kok levelnya sama dengan para dedukun kan begitu. Berarti siapa yang ngedatangin Kang Ujang Bustami ini? Kok bisa seorang santri mengangkat tema Nyi Ratu Kidul lalu isi kontennya memberikan pembenaran bahwa Nyi Ratu Kidul itu ada sahabat muslim. 52 menit sahabat muslim, nanti bisa simak videonya Kang Ujang Bustami 52 menit. Isinya nggak ada santri-santrinya. Lalu sampai ada adegan lagi bahwasanya ketika menghadapi utusan Nyi Ratu Kidul sosok ular, katanya hafalan wiridan ketika di pondok katanya hilang semua, hanya selawat. Mungkin pesan dari Kang Ujang Bustami ini ialah sebuah pesan baik bahwasanya ayo kita bersolawat. Oke, saya setuju itu. Mari kita bersolawat, terserah mau Jawairus Saniyah atau Dalawailul Khairat atau apapun itu. Ayo, dengan gaya apapun solawat sangatlah baik sahabat muslim. Namun dengan metode cara seperti ini, misalnya begini, Kang Ujang Bustami berhadapan dengan utusan Nyi Ratu Kidul. Lalu katanya hafalannya semua hilang. Nih wirid, pertanyaan saya, wiridan apa yang sampai hilang ketika berhadapan dengan jin utusan Nyi Ratu Kidul berbentuk ular sahabat muslim. Sementara Kang Ujang Bustami ini sama-sama kita tahu bahwasanya Kang Ujang Bustami ini kan mendawamkan Jawahirul Ma'ani. Apa Jawahirul Ma'aninya hilang juga Kang Ujang Bustami? Saya tidak baca Jawahirul Ma'ani sejak 2008 Kang Ujang. Itu sampai sekarang 40% masih di kepala gitu sahabat muslim. Kok bisa seorang Bustami mungkin tujuannya baik demi menggemakan sholawat, tapi nanti pesan yang tertangkap oleh masyarakat awam ialah jin sakti. Sampai Ujang Bustami hilang semua auratnya selain sholawat. Lah orang awam nanti berpikir apalagi kita kan sahabat muslim. Fix tentang siapa Nyi Ratu Kidul. Nyi Ratu Kidul adalah jin. Jin yang memanfaatkan cerita rakyat ini bahwasanya ada putri raja sakit hati, ada selir raja entah apa itulah. Tapi ininya kisah ini hanya dimanfaatkan oleh jin. Sosok Nyi Ratu Kidul yang datang ketika berdiskusi, berdialog dengan para dukun itu wujud jin sahabat muslim. Ada orang atau anak raja ataupun selir ya nyemplung di laut jadi penguasa laut. Yang jadi penguasa laut siapa sahabat muslim? Tolonglah, kita ini sudah modern, teknologi sudah maju, pengetahuan berkembang. Kok bisa masyarakat digiring lagi dengan pemahaman-pemahaman yang jahiliyah seperti ini sahabat muslim? Misal Kang Ujang Bustami bisa memanggil Nyi Ratu Kidul atau bala tentara. Sekarang saya minta kepada Kang Ujang Bustami di sini untuk bala tentara Nyi Ratu Kidul ini untuk datangi saya sahabat muslim. Pertanyaannya, apakah bisa seorang Bustami kalau memang benar-benar bisa menyuruh jin atau mendatangkan ding ataupun mendatangkan jin, apakah benar-benar bisa seperti dalam pertontonannya? Ya monggo Kang Ujang Bustami atau seluruh pencinta Nyi Ratu Kidul untuk mendatangi saya, baik Nyi Ratu Kidulnya langsung ataupun bala tentaranya. Kalau saya sih nggak percaya Nyi Ratu Kidul itu sebagai sosok manusia menjadi penguasa laut. Itu tidak ada. Karena itu sama saja memberikan pengakuan bahwasanya ada manusia yang abadi gitu, selain Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan Nabi Khidir pun kalangan para ulama lebih banyak yang mengambil pendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam ini sudah wafat. Tapi ini tidak menyangkut keimanan. Mau percaya Nabi Khidir abadi ataupun tidak, itu tidak sampai mengakibatkan kepada kekufuran. Tapi sahabat muslim, kalau berbicara Nyi Ratu Kidul bahwa ada sosok manusia yang abadi menjadi penguasa laut, ini akan berakibat kepada kekufuran dan kesyirikan sahabat muslim. Saya banyak dikritik dari fansnya. Kalau berani datang, kemarin saya sudah menghubungi official resmi Kang Ujang Bustami di bagian pembelian kaos, penjualan kaos. Dia gertak saya, kata sayanya masih ada screenshotnya. Nanti saya tampilkan di sebelah saya ini. Bahwasanya kalau benar nantang datang, saya siap datang sahabat muslim. Saya siap datangi Kang Ujang Bustami. Tapi pertanyaannya, apakah Kang Ujang Bustami siap memberikan kepada publik
siap dipublikasikan pertemuan, diskusinya nanti bersama saya. Saya tidak menantang adu ilmu, saya tidak punya ilmu kok. Ini bukan soal saya antara Kang Ujang dan Gus Idris atau siapa lah. Ini soal umat, sahabat muslim. Sekali lagi saya sampaikan di sini, ini bukan antara saya dan Ujang, antara saya dan Dukun, tidak. Ini soal umat yang telah dibodohkan kan gitu dengan sebuah tontonan gitu. Malah saya sangat mengapresiasi kepada pencaksilat, kepada para pesulap. Mereka menghibur, mereka tidak membodohi. Justru hebatnya ahli sulap di sini, tukang sulap. Sudah tahu trik tapi seolah-olah penonton harus percaya, tapi setidaknya mereka tidak dibumbui dengan jin-jin khodan dan lain sebagainya. Saya makanya kenapa tidak mengkritik pesulap. Walaupun para pesulap ini secara keahlian ada tanggapan dari hukum fikih sendiri, tapi it's okay lah, mereka dari kalangan orang awam yang mungkin kurang memahami tentang agama. Makanya mengapa saya tidak mengkritisi pesulap? Karena para pesulap tidak berakibat pada kesesatan dan penyimpangan akidah, sahabat muslim. Mungkin video saya sebenarnya sudah sampai kepada Ujang Bustami. Hanya saja pura-pura sibuk atau pura-pura tidak menganggap penting, sahabat muslim. Ini bukan soal saya dan Ujang, bukan. Sekali lagi, ini persoalan umat. Dan bagi para fans Ujang yang sudah menghujat mencaci saya sudah memaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.